Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang pivot table dan grafik, lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman. Jadi grafik ini biasanya digunakan untuk menyajikan data statistik. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam membaca data, seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya grafik tersebut, data akan lebih mudah dipahami dengan hasil statistik yang disajikan dibandingkan penyajian hanya dengan data angka-angka saja, seperti itu. Nah, grafik ini biasanya digambarkan berupa batang atau bar chart, kemudian ada juga grafik garis, kemudian ada lingkaran, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini untuk macam-macam grafik, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada berbagai macam grafik yang bisa teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2010. Nah, di sini yang pertama itu ada grafik kolom ya. Grafik kolom ini merupakan grafik untuk melihat perubahan data selama periode waktu tertentu atau menggambarkan perbandingan beberapa objek. Kemudian grafik ini sering disebut dengan grafik batang gitu, karena memang hampir sama gitu. Kemudian berikutnya yaitu ada grafik line ya, atau grafik garis. Nah, grafik garis ini merupakan tipe grafik di mana berbagai titik data dihubungkan dengan garis tegas gitu. Nah, chart ini atau grafik ini biasanya digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan gitu. Kemudian berikutnya yaitu ada grafik bar ya, atau grafik batang. Nah, grafik batang ini merupakan salah satu tipe grafik yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan data gitu. Nah, grafik ini mirip dengan grafik kolom ya teman-teman. Kemudian grafik batang ini terdiri dari grafik batang tunggal dan grafik batang ganda gitu. Kemudian berikutnya yaitu ada grafik lingkaran. Nah, grafik lingkaran ini merupakan tipe grafik yang menyajikan data statistik menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran gitu. Nah, bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu teman-teman harus menentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran gitu. Nah, grafik lingkaran ini lebih cocok untuk menyajikan data cross section, di mana data tersebut dapat dijadikan bentuk persentase gitu. Nah, grafik ini berupa gambar atau lambang untuk menunjukkan jumlah benda yang dilambangkan gitu. Kemudian berikutnya yaitu ada grafik area ya teman-teman. Grafik area ini fungsinya adalah untuk menekankan besarnya perubahan dari waktu ke waktu. Grafik ini digunakan untuk menggambarkan hubungan kecepatan dan waktu pada gerak lurus ya. Area yang terbentuk merupakan besar perpindahan gitu. Kemudian berikutnya yaitu ada grafik scatter ya. Grafik axis scatter. Grafik axis scatter ini umumnya digunakan untuk menunjukkan hubungan antara nilai-nilai variabel sumbu X dengan nilai-nilai variabel sumbu Y gitu. Nah, grafik ini digunakan untuk menggambar grafik lurus seperti grafik tegangan versus kuat arus dan sebagainya gitu. Kemudian berikutnya ada juga grafik stok ya. Grafik stok ini biasanya digunakan untuk menggambarkan fluktuasi suatu data. Misal fluktuasi harga stok gitu, atau fluktuasi suhu harian pada suatu daerah gitu. Kemudian berikutnya yaitu ada grafik permukaan ya, atau surface chart. Nah, ini digunakan untuk mencari kombinasi optimal dari dua rangkaian data gitu. Berikutnya ada grafik radar ya. Grafik radar ini digunakan untuk membandingkan nilai keseluruhan dari sejumlah rangkaian data gitu. Dan masih banyak lagi ya teman-teman macam-macam grafik yang lainnya. Oke, berikutnya di sini kita akan langsung masuk ke praktek saja ya untuk membuat grafik. Oke, di sini bisa teman-teman lihat kita akan membuat grafik dari sheet data penjualan ya teman-teman. Oke, untuk langkahnya yang pertama itu klik insert ya teman-teman. Kemudian arahkan kursornya di sini. Kemudian di sini teman-teman pilih di desain, pilih select data. Ya.
Kemudian di sini ada di select data source itu ada chart data rank ya teman-teman. Nah, chart data rank ini berfungsi untuk menyeleksi semua data yang ingin ditampilkan pada grafik ya, berupa grafik gitu. Nah, di sini contohnya misalkan saya akan blok dari sel penjualan ya sampai dengan C7 ya. Nah, ini di OP saya biasanya akan not responding kalau misalkan dipilih yang select data source tadi ya, yang change data rank, chart data rank tadi gitu. Itu biasanya nantinya akan not responding gitu. Nah, sebaiknya memang rank ini dikosongkan karena nantinya si sel itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi lebih baik dibuat dengan legend entries tadi gitu ya. Di legend entries nanti akan ada. Nah, di sini di bawah ini sebaiknya dikosongkan saja karena tampilannya pun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, di bawah di sini ada legend entries ya, entry series. Di sini fungsinya adalah untuk membuat isi data grafik. Jadi lebih baik diisi menggunakan legend entries tadi gitu ya, legend entries yang ini. Nah, ini caranya tinggal diklik add ya, teman-teman. Kemudian di samping juga ada horizontal kategori access label. Ini fungsinya adalah untuk membuat keterangan grafik. Ya. Nah, di sini kalau misalkan sudah diklik add, nanti akan muncul series name ya. Jadi nanti teman-teman series name-nya dikasih nama ya untuk judul grafiknya. Nah, seperti ini. Di sini ada edit series, ada series name, ada series value. Di sini untuk series name-nya kita kasih nama misalkan tali tambang ya. Karena untuk nama barang yang pertama adalah tali tambang. Kemudian untuk series values-nya kita isi dengan unit tali tambang. Kemudian tinggal diklik OK. Ya. Series value ini fungsinya adalah untuk mengisi data grafik berupa jumlah jualnya gitu. Kemudian berikutnya kita klik add lagi untuk data yang berikutnya. Berikutnya berarti kita menggunakan series name teh gelas ya, karena untuk data yang berikutnya, untuk nama barang yang berikutnya adalah teh gelas. Nah, di sini kita kasih nama teh gelas. Kemudian untuk series value-nya kita klik untuk yang bagian unit teh gelas. Kemudian tinggal diklik OK atau tinggal di enter. Berikutnya, untuk nama barang yang ketiga adalah roti sandwich ya. Caranya sama, tinggal diklik add. Kemudian di series name-nya teman-teman kasih nama roti sandwich. Ya, ini agak sedikit lama. Nah, ini untuk series name-nya dikasih nama roti sandwich. Ini kan tampilan untuk grafiknya ya, baru 2 karena hanya baru kita pilih 2 ya. Nah, di sini not responding. Untuk series name-nya kita kasih nama roti sandwich ya, untuk yang terakhir. Yang nama barang yang terakhir, roti sandwich. Kemudian series value-nya kita klik unit yang roti sandwich. Oke, tinggal diklik OK atau enter. Kemudian di bagian edit ya, di samping yang horizontal axis label tinggal diklik edit. Ini gunanya adalah untuk mengisi keterangan tentang nama barang ya. Nah, di sini kita kasih nama, misalkan kita blok dari tali tambang sampai dengan roti sandwich. Nah, di sini yang diambil adalah kalimat yang pertama ya teman-teman. Karena kalimat yang pertama adalah tali tambang, maka di grafiknya akan muncul namanya adalah tali tambang gitu. Kemudian tinggal diklik OK, maka hasilnya seperti ini. Nah, itu untuk yang access label tadi, di sini namanya menjadi berubah jadi tali tambang ya. Tadi awalnya 1. Oke, kemudian tampilan grafik dapat dimodifikasi sesuai dengan tampilan yang diinginkan gitu. Yaitu dengan cara mengaktifkan grafik yang ingin diubah. Kemudian klik menu desain, maka akan tampil beberapa tools. Ya, di sini banyak sekali toolsnya. Nah, ini tinggal diklik saja kalau misalkan teman-teman mau merubah tampilannya gitu. Nah, ini tampilannya. Kemudian di sini ada berbagai macam tools ya, bisa teman-teman lihat. Yang pertama itu ada chart style ya. Chart style ini seperti yang tadi saya jelaskan,
fungsinya adalah untuk melakukan pengubahan tampilan style ya dan warna grafik. Kemudian ada chart layout, ini juga sama, tinggal teman-teman klik saja, ada berbagai macam pilihan. Kemudian, nah ini untuk chart style, sama caranya seperti yang tadi saya jelaskan. Ini tinggal diklik-klik saja kalau misalkan mau dirubah gitu. Berikutnya di bagian data. Di bagian data itu ada switch row ya, switch row atau kolom. Di sini fungsinya adalah untuk mengganti antara baris dan kolom gitu. Kemudian berikutnya di sini ada select data. Select data di sini fungsinya adalah untuk mengedit data yang sudah dipilih gitu, seperti yang sudah kita tadi jelaskan. Kemudian di sini ada tipe ya, di bagian tipe ada change chart tipe ya. Di sini fungsinya adalah untuk mengganti grafik yang sesuai dengan data dan keinginan. Kemudian di sini ada save as template, tinggal disimpan. Di bagian terakhir yaitu location, di sini ada move chart. Fungsinya adalah untuk memindahkan grafik dari workfile satu ke workfile yang lain. Baik, terima kasih. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.